Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 2308-2311. Bella mendengar suara itu dan berjalan ke pintu, tepat pada waktunya untuk melihat Kapten Victor masuk dengan ekspresi marah di wajahnya. "Kapten, apakah kamu tahu tentang kematian Yves?" Sebenarnya, misinya, Bella juga ingin menjelaskan, tapi yang jelas, sikapnya terhadap Victor dan Yves sangat berbeda. Karena saat Bella berangkat, para tetua keluarga sudah memperingatkannya. Tentara bayaran Serigala Langit dapat digambarkan sebagai kelompok tentara bayaran individu, dan dia dapat mengabaikan semua orang kecuali Kapten Victor. Oleh karena itu, Bella sedikit khawatir saat melihat Victor saat ini. "Aku tahu, aku di sini karena itu." Wajah Kapten Victor penuh ketidakpedulian, membuat Bella berpikir bahwa orang ini ada di sini untuk menyelesaikan perhitungan. Jadi, Kapten Victor mengubah topik pembicaraan, yang mengejutkan Bella. "Aku di sini untuk meminta maaf atas kecerobohan Yves." Kapten Victor sedikit menundukkan kepalanya. Untuk pria tangguh seperti dia, tidak mudah melakukan ini. Bella merasa sedikit lega. Karena Kapten Victor tidak datang ke sini untuk mengkritiknya, maka masih ada ruang untuk berdiskusi. "Kamu tidak perlu terlalu sopan, Kapten Victor. Saya juga bertanggung jawab untuk ini, saya tidak menyangka menjadi sangat sulit untuk dihadapi, jadi itu sebabnya Yves mengalami kecelakaan itu." Kapten Victor tiba-tiba melambaikan tangannya. Kemudian, dia menatap Bella dan berkata, "Tidak perlu membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan ini orang lagi. Saya sebenarnya membawa pesanan dari keluarga Anda, Nona." Begitu dia mengatakan itu, Bella sangat terkejut. Tidak peduli apa urutan keluarganya, masuk akal bahwa dia harus menjadi orang pertama yang tahu tentang mereka. Mengapa pria bermata tajam ini memiliki prioritas lebih tinggi dari Bella? Bella tampak bingung. Oleh karena itu, Kapten Victor terus berbicara dan mengeluarkan dokumen tertulis saat dia melakukannya. Isi dokumennya agak rumit, dan bisa diringkas hanya dalam beberapa kalimat. Diketahui bahwa Amerika Serikat tertarik pada sumber daya minyak kori. Menurut situasi internasional, kebanyakan orang memperkirakan bahwa Amerika Serikat akan bertindak dalam 3 bulan. Namun, Amerika Serikat telah mulai mengatur agar orang-orang pindah terlebih dahulu. Semua orang tahu bahwa ini akan menjadi kacang yang sulit untuk dipecahkan. Jika Amerika Serikat dapat menemukan cara lain yang lebih baik daripada melancarkan perang, mereka tidak akan mau masuk sambil memegang pisau dan senjata karena akan terlalu boros dalam hal tenaga dan uang. Pada saat yang sama, mereka juga akan dijadikan kambing hitam. Bagaimanapun, ini terkait dengan ekonomi dan mata pencaharian masyarakat. Amerika Serikat mengumpulkan ekonom kelas dunia untuk menganalisis tren ekonomi kori saat ini dan masa depan. Mereka punya alasan untuk menghancurkan ekonomi kori sepenuhnya melalui cara-cara komersial. Dengan cara ini, selama ekonomi kori runtuh dan orang-orang tidak memiliki cukup makanan dan pakaian, konflik rumah tangga akan meningkat. Saat itu, Amerika Serikat bisa kembali tampil sebagai mercusuar untuk menyelamatkan negara yang diambang kehancuran ini. Jadi, apa yang disebut perang hanyalah pilihan terakhir. Dinyatakan dengan jelas dalam dokumen bahwa keluarga besar di bawah keluarga Rothschild akan menjadi garda depan perang dagang ini. Setelah membacanya, cibiran muncul di wajah Bella. "Aku tidak berharap orang-orang ini tetap tidak menyerah." Objek ejekannya tentu saja adalah 5 keluarga besar di bawah keluarga Rothschild. Bella tahu betul di dalam hatinya bahwa Paulsen dan para tetua lainnya tidak akan dengan mudah menyetujui hal seperti itu berdasarkan karakter mereka. Bahkan jika mereka melakukannya, tidak mungkin bagi mereka untuk mengatur 5 keluarga besar untuk bertindak sebagai garda depan. Pasti ada beberapa transaksi rahasia yang Bella tidak tahu. Dan yang paling diminati Bella sekarang adalah peran yang dimainkan Victor sekarang.
Namun, jika dia menanyakan pertanyaan ini dengan gegabah, itu pasti akan terlihat sedikit mendadak. Apalagi, Bella tidak menyangka Kapten Victor mengatakan yang sebenarnya. Nona Bella, apakah Anda bertanya-tanya bagaimana saya mendapatkan dokumen keluarga Rothschild? Apakah itu sebabnya kamu menatapku seperti ini? Bella membeku sesaat. Kemudian, dia mengangguk dan berkata, sejujurnya, saya memang bertanya-tanya tentang ini, dalam keadaan normal, bukankah Putri Sulung harus diberitahu terlebih dahulu ketika para senior ingin mengeluarkan dokumen? Jelas ada kebencian dalam suara Bella, dan Kapten Victor dengan cepat menjawab. Pada titik ini, saya pikir tidak masalah jika saya mengatakan yang sebenarnya kepada Anda. Apakah Anda tahu mengapa saya segera menerima tugas yang dipercayakan dari keluarga Rothschild? Pikirkan tentang itu. Saya merasa itu sepadan bahkan jika wakil Kapten Ives meninggal dalam prosesnya. Kata-kata Kapten Victor membuat Bella mulai bertukar pikiran. Dia sudah mulai bertanya-tanya apa yang begitu berharga. Kapten Victor hanya menunggu sesaat sebelum menjawab. Itu adalah identitas seluruh kelompok tentara bayaran kita. Saya tidak ingin menjadi kapten kelompok tentara bayaran lagi, saya ingin sesuatu yang lebih, apakah Anda mengerti? Dan Anda serta keluarga Rothschild adalah kesempatan terbaik untuk ini. Kapten Victor memberitahu Bella bahwa dia sangat berharap menggunakan keluarga Rothschild untuk membantunya menjadi pejabat. Meskipun dia memiliki tentara bayaran Serigala Langit, dianggap sebagai kekuatan tertinggi di Kori, dan tidak ada yang berani mengacaukannya. Ini tidak cukup, dan Victor tidak puas. Keinginan hati manusia tidak dapat dipuaskan. Saat itu, Kapten Victor juga berpikir bahwa dia telah mencapai puncaknya. Namun, kemudian dia mengetahui bahwa meskipun demikian, orang luar tidak akan memanggilnya Kapten Victor. Paling-paling, mereka akan memanggilnya pemimpin perampok. Baru pada saat itulah Victor menyadari betapa besar kesenjangan status di antara mereka berdua. Telah bekerja untuk mengubah identitasnya dan siap untuk meninggalkan segalanya untuk misi ini sampai dia menerima tugas yang dipercayakan dari keluarga Rothschild. Rencananya saat itu adalah Rothschild akan mengambil alih tentara bayaran Serigala Langit dan mengubahnya menjadi bagian reguler tentara setelah insiden di Kori selesai. Setelah Bella mendengar ini, tiba-tiba dia sadar. Begitu ya, aku tidak menyangka kamu akan membuat langkah ini sejak awal. Bisakah Anda mengharapkan kematian Ives sejak awal? Bella menatap Victor, yang tersenyum tipis. Tentu saja tidak. Meskipun kematian Ives mengejutkan saya akan tetap menguburnya dengan benar. Hari ini saya tidak hanya di sini untuk membawakan Anda dokumen, tetapi juga, saya perlu menyampaikan perintah keluarga kepada Anda. Bella terkejut. Dia tidak berharap keluarganya begitu menghargai Victor. Bahkan bisa menyampaikan perintah dari rumah kepadanya sekarang. Saat ini, Miss Bella, Anda belum pernah menang melawan. Mereka berharap Anda dapat merenungkan diri sendiri dan berhenti mempermalukan keluarga Anda. Setelah berbicara, Victor membungkuk, berbalik, dan pergi. Ini adalah perintah yang disampaikan dari keluarga Rothschild. Tentu saja, dia tahu bahwa kata-katanya kasar. Karenanya jika dia tidak pergi, dia akan menjadi sasaran kemarahan Bella. Benar saja, setelah Victor pergi, dia mendengar Bella membanting pintu hingga tertutup di belakangnya. Bella memang sangat marah. Dia tidak pernah berpikir bahwa ini akan menjadi perintah yang disampaikan oleh senior keluarga. Karena itu, dia segera menghubungi Paulsen. Paman Paulsen, Kapten Tentara Bayaran Serigala Langit memberiku perintah dari keluarga. Benarkah apa yang dikatakan Victor? Apa menurutmu aku mempermalukan nama keluarga? Bella tidak percaya, tapi Paulsen mencibir padanya. Betapa langka. Saya pikir sesuatu mengingatkan Anda bahwa saya masih paman Anda. Saya kira Anda hanya datang untuk mengeluh kepada saya setelah Anda dimarahi. Coba pikirkan, apakah Anda pernah melakukan sesuatu untuk membawa kehormatan bagi keluarga?
Kapan kamu tidak memiliki ide aneh dan kemudian meminta para tetua keluarga untuk membereskan kekacauan untukmu setelah kamu mengacau? Awalnya Bella tampil sangat percaya diri, namun setelah diinterogasi oleh Paulsen, Bella kehilangan rasa percaya dirinya dan suaranya menjadi lemah lembut. Tetapi aku punya niat baik, bukan? Bukan salahku bahwa Tuhan selalu berdiri di sisi lain. Aku hanya sedikit kurang beruntung. Aku belum sepenuhnya kalah. Segera, setiap ladang minyak di Basra akan jatuh ke tangan saya. Bella merahasiakan rencananya. Namun, setelah kedatangan Kapten Victor dan panggilan saat ini dengan Paulsen, dia benar-benar merasa bahwa dia akan menemui jalan buntu. Itu sebabnya Bella memilih untuk membeberkan rencana ini. Benar-benar. Jika demikian, maka para penatua akan mengubah pandangan mereka terhadap Anda. Yang paling tidak dimiliki keluarga Rothschild adalah bakat. Anda harus lebih baik dari yang lain agar layak menjadi putri sulung. Aku menunggu kabar baikmu. Tepat setelah Paulsen menutup telepon rumah di meja berdering. Mengulurkan tangan untuk menjawab telepon, dan suara yang bermartabat segera datang dari sisi yang berlawanan. Paulsen, aku memintamu mengatur seseorang untuk membawa Bella kembali, kenapa kamu belum melakukannya? Tidak cocok baginya untuk tinggal di sana lagi dan dia tidak bisa main-main lagi di masa depan. Ekspresi Paulsen berangsur-angsur menjadi serius, tetapi dia masih mengulur waktu untuk Bella. Yah, aku baru saja berbicara dengan Bella di telepon. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia memiliki rencana rahasia yang belum terungkap. Menurut rencananya, semua ladang minyak di Basra akan segera jatuh ke tangannya, jadi bisakah kamu menunggu beberapa hari lagi? Aku yakin dia akan membuatmu bangga kali ini. Suara di seberang telepon terdiam. Meskipun Basra tidak sebesar ibu kota Bardot, Basra tetap merupakan kota terbesar kedua di Kori. Ada juga cadangan minyak yang cukup kaya. Jika Bella benar-benar berhasil, itu akan menjadi sesuatu yang patut dirayakan. Oleh karena itu, atasan memberinya tenggat waktu. Katakan padanya bahwa dia punya waktu 5 hari. Kembalilah jika dia tidak bisa melakukannya saat itu, oke. Bella menutup telepon dan duduk di sofa. Sekarang Yves tidak ada di sini lagi. Rencananya pasti akan dibatasi sampai batas tertentu. Itu karena Bella tahu bahwa dia tidak bisa memberi perintah kepada Victor sesuka hati. Lagi pula, dia adalah kapten grup, dan sekarang dia bahkan bisa langsung menghubungi tetua keluarga. Jika bukan karena perhatian Victor terhadap reputasi Bella, dia mungkin sudah memberikan perintah padanya sekarang. Tanpa Yves sebagai tangan kanannya, Bella merasa tidak nyaman. Oleh karena itu, prioritas utama Bella adalah terus mencari tangan kanan baru di Skywolves Mercenaries. Setelah dipikir-pikir, Bella teringat orang yang ditemuinya ketika dia bertanya tentang Yves. Aku ingat orang ini sepertinya adalah penjaga wakil Kapten Yves, harus dapat diandalkan. Aku hanya perlu mencari cara untuk memenangkan hatinya. Saat Bella memikirkan hal ini, dia segera pergi untuk memberitahu seseorang untuk membawa pria ini. Sekitar 3 menit kemudian, seorang pemuda berambut pendek masuk ke kamar Bella. Ketuk-ketuk-ketuk, masuk. Mendengar suara Bella, pemuda itu tampak agak gugup. Setelah dia masuk, dia bahkan tidak berani menatap Bella. Bella sepertinya merasakan sesuatu dari kiprah dan ekspresi canggung pihak lain. Sudut mulutnya naik sedikit, dan hatinya dipenuhi dengan sukacita. Awalnya, jika Bella ingin menggunakan pemuda ini dan membuatnya patuh, satu-satunya hal yang bisa dia gunakan adalah kematian Yves. Bella tahu bahwa pemuda itu memiliki hubungan yang sangat baik dengan Yves. Jadi, selama dia memprovokasi dia secara lisan, pemuda itu pasti akan setia padanya. Namun, Bella bisa melihat sekarang bahwa anak ini tampaknya memiliki ketertarikan pada dirinya sendiri. Dia tidak marah sama sekali karena ini sangat bermanfaat baginya. Setelah memilah pikirannya,
Bella mengeluarkan berkasnya dan berkata dengan wajah dingin dengan sengaja. Menurut file, namamu Edmund dan kamu dulunya adalah penjaga wakil Kapten Ives, kan? Itu benar, jawab pihak lain. Lalu apa pendapatmu tentang kematiannya? Pertanyaan langsung Bella membingungkan Edmund. Namun, Edmund memang dekat dengan Ives. Tanpa promosi Ives, dia tidak akan berada di tempatnya hari ini. Makanya, saat Bella mengungkitnya lagi, Edmund merasa sedih. Nona Bella, aku masih belum bisa menerima kematiannya. Benar-benar. Saya juga. Saya tidak berharap Ives mati dengan mudah. Lalu jika saya memberitahu Anda sekarang bahwa Anda memiliki kesempatan untuk membalaskan dendamnya, apakah Anda bersedia merebutnya? Menurut Anda, siapa yang harus Anda kunjungi? Pertanyaan Bella terdengar menjebak. Dia ingin melihat apakah Edmund tahu cerita di dalamnya. Wajah Edmund berangsur-angsur menjadi garang saat ini, dan dia menyebut nama yang diharapkan Bella. Aku tidak tahu misi apa yang akan dilakukan oleh wakil Kapten Ives. Yang saya tahu adalah ini tampaknya terkait dengan pengusaha Summerland itu. Lain, begitu dia mengatakan itu, Bella merasa sangat lega. Kamu benar. Wakil Kapten Ives awalnya diperintahkan untuk menyelidiki orang ini. Siapa yang tahu bahwa pahlawan timur ini, yang dipuji oleh orang-orang Kori di permukaan, melakukan segala macam hal yang mencurigakan di balik layar. Ives menemukan segalanya, dan membungkamnya. Setelah mengatakan itu, Bella pura-pura menarik napas dalam-dalam. Sayang sekali aku tidak bisa membalas dendam, jadi aku berencana mempercayakan tugas penting ini padamu. Apakah Anda ingin melakukannya? Edmund jelas ragu, tapi bukan berarti dia mempertanyakan kata-kata Bella. Alasan utamanya adalah dia tidak berpikir dia mampu mengenal dirinya dengan sangat baik. Aku. Bisakah saya benar-benar? Tentu saja. Aku tidak bilang aku ingin kamu membentuk unit kamikaze. Senyum misterius muncul di wajah Bella dan dia melanjutkan, ada ribuan cara untuk membalas dendam. Jika Anda mempercayai saya, Anda bisa mengikuti perintah saya mulai sekarang, saya akan membuat orang itu membayar. Akhirnya Bella sengaja berjalan di depan Edmund. Kemudian, dia mengulurkan jari-jarinya dan mengangkat dagu Edmund agar dia memandangnya. Apakah kamu mengerti? Bella berbisik pelan di telinga Edmund. Kontak intim yang tiba-tiba seperti itu membuat Edmund sedikit lengah. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih telah mendukung channel ini.